Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Ahmad Mustafa dan seperti biasa kita sudah ditemani narasumber kita, yaitu Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad, Syahid. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ya Pak, seperti biasa kita ada berbagai pertanyaan seputar fikih nih Pak. Mungkin nanti Bapak bisa membahas dan mengupas tentang pertanyaan-pertanyaan ini Pak ya. Oke Pak, mungkin langsung kita ke pertanyaan pertama. Nah Pak, pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya berwudu di kamar mandi nih yang biasa digunakan untuk MCK atau mandi, cuci, dan kakus gitu Pak. Gimana Pak, silakan. Ya, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada masalah sebetulnya, jawaban singkatnya seperti itu. Karena untuk berwudu itu yang penting kan airnya bersih, ya, bersih, terbebas dari najis, ya. Kalaupun airnya semacam keruh, ya, itu harus mengalir dia. Kalau keruh karena misalnya tanah, itu nggak masalah. Ya, jadi kalau karena tanah, warna tanah, karena tanah itu pada dasarnya suci. Kecuali kalau air comberan, ya, air comberan yang berbau, yang rasanya juga berubah, itu baru tidak boleh untuk pakai wudhu. Air yang bercampur najis atau air yang ada bangkai di sana dan sebagainya, itu. Tetapi kalau air yang di MCK, yang keran begitu, itu tidak masalah. Atau ditampung dengan katakanlah ember, itu juga tidak masalah. Selama bisa diyakinkan bahwa air itu tidak terkena najis, ya, terkena air seni misalnya, atau terkena kotoran yang lain misalnya, nah itu tidak masalah. Karena di Islam itu kan, kenapa sih Islam menganjurkan memakai air bersih? Karena ajaran Islam itu tidak ada di dalam ajaran Islam yang perintahnya itu tidak mengandung hikmah. Jadi di sini hikmahnya apa? Untuk kesehatan. Jadi selain untuk membersihkan secara rohani, air wudhu itu kan bahasa kiasannya untuk membersihkan rohani. Yang dicuci itu kan semua indera-indera kita yang kita biasa gunakan, yang kadang-kadang tergunakan juga untuk melakukan dosa. Misalnya muka ini dengan matanya, kemudian hidungnya, mulutnya, dan sebagainya, telinga, tangan. Dan itu terkadang kita pakai untuk melakukan dosa, terpakai melakukan dosa, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Nah, maka secara kiasan untuk menghadap Tuhan, kita harus bersih dulu secara rohani. Dengan bahasa kiasannya itu tadi, dengan memakai air, kita mencuci indera-indera yang biasa atau terkadang kita gunakan untuk melakukan dosa itu. Makanya kita pakai dengan air bersih. Selain itu ada hikmah jasmaninya juga untuk bersuci. Ya, jadi orang yang selama 5 kali dia minimal di dalam sehari untuk berwudu, ya mukanya akan bercahaya juga, akan bersih juga dari kotoran-kotoran. Gitu. Oke. Tadi kan airnya Pak yang kayak ini. Kalau gimana kalau misalnya lantainya gitu kan, untuk MCK kita nggak tahu, ada aja mungkin yang buang air kecilnya itu di lantai gitu, nggak di toiletnya gitu. Nah itu gimana Pak? Kita kan kadang suka ragu gitu kalau misalnya ini, aduh ada air seni nggak ya di situ gitu Pak? Ya tinggal disiram aja. Oh gitu. Ya. Jadi fikih kita itu, fikih Ahmadiyah, ya fikih Islam lah sebetulnya, itu jangan mempersulit, ya jangan mempersulit diri sendiri. Ya Tuhan aja nggak mau mempersulit hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Tuhan nggak mau mempersulit hambanya. Kenapa kita bikin sulit? Kenapa kita, ya ada satu hal ya, Hazrat Masih Maud alaihissalam itu unik, walaupun tidak bersalah wudhu. Di India itu ada mithai namanya. Mithai itu manisan. Ya di India itu biasa, India Pakistan biasa makan manisan. Jadi ada orang yang suka memakan sesuatu itu terlalu curiga, ini dari mana, bagaimana cara bikinnya dan sebagainya. Hazrat Masih Maud bilang, kalau kamu tahu itu cara bikin mithai, bikin manisan itu, kalau dicari dan mana bikinnya, apakah dia cuci tangan apa enggak, dan lama-lama segala sesuatu nanti jadi haram buat kamu, kata Hazrat Masih Maud. Jadi cukup kita tidak perlu banyak tahu,
artinya tidak perlu terlalu dalam di dalam sesuatu itu, entah itu makanankah atau mungkinnya WC. Orang kencing tadi nggak di sini nih, orang kencingnya kemana, nggak ciprat kemana dan sebagainya. Dan ini kita ribet sendiri, hidup kita jadi ribet. Apa-apa kita susah jadinya hidup. Mau sholat pun susah, mau wudhu pun susah. Ya akhirnya ya tidak perlu. Selama kita lihat secara zahir di situ airnya oke. Ya kalau misalnya kita ragu dengan lantainya, tinggal kita siram. Kalau airnya memungkinkan atau kita tinggal pakai sendal, ya itu kan betul. sudah cukup. Jadi tidak perlu mempersulit. Gitu. Jadi dipermudah aja, tapi sesuai dengan yang ya tetap diperhatikan kebersihannya. Artinya secara zahir kan kita lihat, kita nggak tahu kan siapa yang menggunakan air itu. Misalnya ada satu ember lah di dalam WC itu, misalnya airnya itu aja, kan boleh kita pakai untuk wudhu. Kita nggak, ya kita baru husnuzon aja bahwa tidak ada najis yang masuk ke dalam itu. Kan Tuhan juga maha tahu. Oh iya, ya kan? baik. Dan kalaupun air misalnya nih, air dengan jumlah yang besar, masuk satu najis, katakanlah air seni atau apa, kan dia hanyut, larut dan sebagainya. Itu tidak masalah. Kecuali kalau merubah warnanya, merubah rasanya, merubah aromanya, baunya, itu baru tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Oke, baik Pak. Kita ke pertanyaan kedua Pak, masih tentang berwudu. Tapi gimana nih hukumnya berbicara atau menjawab panggilan saat berwudu nih? Saat berwudu ada yang Assalamualaikum misalnya gitu lagi tempat wudhu, itu gimana Pak? Apa boleh kita jawab atau enggak gitu? Secara prinsipnya nggak ada larangan untuk berbicara ketika wudhu. Nggak ada, saya belum pernah menjumpai hadis ya, nggak tahu kalau nanti berjumpa tentang hadis tentang itu. Belum pernah juga pembahasan fikih dalam jemaat membahas tentang itu, bahwa kalau sedang berwudhu tidak boleh menjawab salam, tidak boleh menjawab apapun, mengucapkan apapun tidak boleh, tidak ada. Yang nggak boleh itu ketika sholat, kalau sholat baru. Tapi kalau ketika wudhu tidak ada. Kan wudhu hanya bersuci aja, bukan suatu ritual yang kemudian kita membaca sesuatu ketika setiap baca tangan ada ritual harus kita fokus dan sebagainya. Nggak ada perintah khusyuk di dalam berwudhu juga nggak ada. Kalau di dalam sholat kan ada perintah khusyuk. Betul. Kalau wudhu nggak ada perintah khusyuknya. Yang jelas ya kalau tidak penting-penting ya nggak usah bicara juga nggak apa-apa. Lagian juga jangankan berwudhu. Kalau kita nggak berwudu aja, duduk aja dengan orang-orang, kalau nggak penting kan juga nggak ngapain bicara ya kan, apalagi sedang berwudu. Jadi tidak ada pada prinsipnya larangan untuk berbicara ketika wudu. Apalagi kalau ada perlu, ya hal penting yang kita mau sampaikan dan sebagainya. Jadi tidak membatalkan wudu kita sama juga sekali ya? tidak. Oke, baik Pak. Mungkin sudah jelas ya. Jadi kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah kita boleh bersuci hanya menggunakan tisu saja Pak? Karena setahu saya juga kan kita boleh istinja atau bersuci itu menggunakan batu sebagai pengganti air. Itu gimana Pak kalau dengan pakai tisu Pak? Ya, tisu itu kan sebetulnya dari kayu juga. Ya, kalau di zaman dulu itu kalau nggak ada air ya pakai batu, kadang pakai tanah, ya kan pakai kayu, pakai daun dan sebagainya. Itu apapun yang bisa dipakai kecuali tulang. Kenapa nggak boleh tulang? Kan hadis katakan tulang itu kan rumah makanan para jin. Jin apa sih? Ya kan kalau kita mau bahas secara singkatnya, jin itu kan sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang menyembunyikan. Yang tersembunyi bakteri, virus dan sebagainya. Di tulang-tulang itu kan mesti ada sisa-sisa kehidupan. Ada bakteri-bakterinya. Jadi kalau kita pakai istinja itu berbahaya buat kita. Jadi bukan berbahaya buat jinnya, bukan bakterinya yang berbahaya, tapi kita yang berbahaya. Bisa gatal-gatal, bisa alergi, macam-macam sakit dan sebagainya. Ya kan, apalagi beristinja, untuk beristinja. Itu jadi ajaran Islam itu semua seperti yang saya sampaikan tadi dan Hazrat Masih Maud Islam sampaikan penuh dengan hikmah semuanya. Nah, kalau kita kembali lagi, boleh nggak beristinja dengan tisu? Ya kalau yang terbaik adalah batu itu kita gunakan kapan? Ketika air tidak tersedia kan. Kalau air tidak tersedia maka kita cukup dengan memakai batu, kayu, kemudian daun dan sebagainya. Tapi daun juga perhatikan juga, jangan gatal-gatal juga. Ya kan? Ya, jangan cari kerjaan lah. Kalau apalagi di hutan kita nggak tahu daun apaan kan, gatal-gatal kan tersiksa juga. Jadi kalau begitu juga dengan tisu. Ya, tisu ketika air memang betul-betul tidak tersedia, itu kan nanti dikiaskannya dengan batu itu tadi, tidak masalah. Selama ya air tidak tersedia. Tapi kalau air tersedia, maka harus tetap memakai air dulu. Setelah itu kalau mau dilap pakai tisu ya silahkan.
Berarti nggak masalah kalau saya Nggak masalah. bersuci pakai tisu aja Ya, gitu kalau ya. memang nggak ada air gitu kan, nggak ada air ya silakan. Kalaupun ada air tapi sangat sedikit, misalnya hanya untuk minum, ya jangan juga. Berarti Kan, ya, tetap tetap nggak pakai apa-apa tisu ya. aja. Oke. Apalagi di zaman sekarang ada tisu basah segala ya kan, tisu basah, tisu kering dan sebagainya. Jadi nggak masalah gitu ya Pak ya. Baik, kita berikutnya. Apakah pakaian yang terkena najis anjing juga harus dibersihkan dengan tanah juga Pak? Harus disucikan juga Pak? Ya, ini kembali lagi nih di zaman Rasulullah SAW itu kan boleh kita katakan teknologi kan belum ada. Sabun juga kalaupun ada mungkin belum seperti sekarang. Kalaupun ada, tapi saya nggak ragu juga ada di zaman itu sabun yang seperti zaman sekarang ini. Ya kenapa Rasulullah SAW suruh pakai tanah? Mungkin kawan juga pernah melihat di kampung-kampung orang cuci piring pakai tanah. Jadi pakai tanah liat, itu kan cuci piring itu pakai tanah liat. Jadi bersih itu lemak-lemak itu bersih pakai tanah. Ya. Jadi memang tanah itu salah satu fungsinya untuk menyucikan juga. Mensucikan, ya. Nah, makanya zaman itu karena tidak ada sabun barangkali ataupun kalaupun ada mungkin terbatas dan sebagainya. Nah, makanya Rasulullah SAW perintahkan untuk pakai salah satu, pakai air 7 kali kan disebutkan dalam itu, tapi salah satunya pakai tanah. Tujuannya itu kita harus melihat hadis itu secara esensinya. Apa sih esensinya? Kalau terkena najis, katakanlah jilatan anjing atau najis jilatan-jilatan binatang haram yang lainnya, itu bersihkan. 7 kali, kenapa 7 kali? Apakah kita harus hitung 1, 2, 7 kali lebih nih 8 kali? Nggak boleh. Salah, enggak seperti itu. 7 kali itu kan dalam bahasa Arab, angka 7 itu kan menandakan banyak. Artinya sucilah sampai bersih. Gimana coba menghitung kalau pakai kran? 1, 2, 3, kan enggak kan? Gitu ya. Itu. Jadi 7 kali itu mengisyarahkan artinya cucilah sampai bersih, yang salah satunya pakai sabun ya, atau pakai, kalau di zaman itu pakai tanah, maka di zaman sekarang ya tidak perlu pakai tanah, pakai sabun. Coba kalau misalnya dijilat anjing di Singapura, ya, coba cari tanah di Singapura, susah kan? Semen semua, beton semua, cari tanah di comberan, ya nggak mungkin ya kan orang Islam di Singapura itu, ya kalau terkena jilatan anjing cari tanah dulu, jauh dia ke kampung, kan ribet kehidupan kita. Jadi zaman sekarang kiasnya kalau dulu tanah, sekarang kiasnya menjadi sabun seperti tisu dengan batu tadi. Jadi cukup pakai sabun, kalau dijilat anjing cuci, kemudian disabunin, dicuci lagi, nggak masalah. Gitu. Jadi jangan terlalu susah kehidupan kita ini. Tapi berarti harus dicuci juga itu? Ya, kalau dijilat oleh anjing itu kan, nah ini lagi, kenapa sih najis itu harus dibersihkan? Karena kita tahu kan salivanya anjing itu, air liur anjing itu kan mengandung racun, mengandung bakteri kan, bakteri rabies. Jadi kalau misalnya ada orang yang kadang tergores kakinya, terkena itu anjing tadi, air liur anjing, itu kan bisa dia terkena rabies, kena sakit dia dan sebagainya. Itu. Jadi Islam itu ya kembali lagi tidak ada yang tidak ada hikmahnya. Karena binatang-binatang buas ya, binatang-binatang yang diharamkan itu kan makanannya kita nggak menentu. Makanannya kadang bangkai, kadang apa dan sebagainya. Nah, itu kan membawa penyakit. Nah, kalau misalnya menempel di pakaian, selain tadi alasan rohaninya, tapi alasan jasmaninya itu nanti bisa menyebabkan virus, bakteri, penyakit, menular dan sebagainya, macam-macam. Apalagi kalau kita bawa ke tempat-tempat yang suci. Ya, secara rohaninya ya itu tadi, kita menghadap Tuhan itu kan maha suci. Jadi kita harus membersihkan segala sesuatu, ya, diri kita dan sebagainya, baik secara jasmani maupun rohani. Itu. Berarti kalau misalnya kita mau sholat nih Pak, misalnya dari rumah ke masjid gitu ya, terus ada anjing yang menjilati pakaian kita, berarti kita harus ganti dulu pakaian tersebut. Oh, cukup dengan dicuci. Kalau misalnya hanya sedikit aja dijilatkan, cuci aja yang terjilat itu aja. Pakai air dicuci itu. Pakai air, kemudian kalau ada sabun-sabun, kalau ada tanah-tanah, pokoknya yang bisa membersihkan lah, Pepsodent juga bisa. Ya, pokoknya apapun yang bisa membersihkan itu bisa dipakai. Oke, baik. Ya, apapun yang bisa membersihkan itu bisa dipakai untuk
mencuci itu, ya, dan tidak perlu semua pakaiannya kemudian diganti. Kalau begitu, ya saya teringat Mufti Silsilah tuh, Mufti Jemaat, beliau ditanya tentang orang yang melihara anjing. Wah, kan biasa kalau anjing itu kan dia dengan tuannya itu dekat kan. Kalau tuannya datang dia dekat-dekat gitu. Badannya kadang di kaki, kadang di mana. Nah, itu apakah dia setiap saat, kalau orang yang punya melihara anjing seperti itu, setiap saat dia ganti baju? Oh, anjing nih ganti baju, anjing nih ganti baju. Ya pusing dia, ganti baju melulu, untuk sholat ganti lagi. Enggak harus seperti itu. Ya kalau dijilat tinggal dicuci yang itu. Karena anjing nggak semua juga terus menjilat gitu. Kecuali kalau diberi kesempatan. Kalau enggak dia juga nggak mau. Ngapain dia jilat manusia kan? Jadi kalau memang terjilat atau dijilat anjing, tinggal dicuci bagian yang dijilat. Begitu juga kalau kena istinja, kena kotoran air senika atau kotoran manusia atau apa, cukup cuci yang bagian terkena kotoran itu. Tidak perlu semuanya. Kalau kecuali hampir semua terkena, kan basah-basah juga kita kan nggak penting. Tapi kalau di bawahnya doang yang terkena itu ya nggak masalah. Baik. Oke, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini apa aja Pak najis dari babi, dan apakah sama najis dari babi itu dengan anjing gitu Pak? Nah, ada 2 pertanyaan nih. Itu pertama, terus kedua itu gimana cara bersuci bila terkena najis hewan tersebut gitu Pak? Mungkin yang pertama dulu Pak ya. Apa saja sih Pak najis dari babi gitu, dan apa sama dengan najis dengan anjing itu Pak? Di dalam ini berkaitan dengan sebetulnya apa-apa yang diharamkan oleh Al-Quran Al-Karim, oleh Islam lah. Jadi babi itu diharamkan dan anjing juga diharamkan. Kalau babi, pengharamannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an babi, kemudian bangkai, darah, kemudian sembelihan yang disembelih atas untuk tujuan menyembah Tuhan yang lain. Itu juga tidak boleh kan dimakan. Nah, kalau kita berbicara tentang babi, yaitu jelas ya najis babi di atas anjing. Ya, karena di dalam Al-Qur'annya sendiri, ya di dalam Islam sendiri, tingkat keharamannya lebih tinggi dibandingkan anjing. Kalau anjing dibahas secara umum oleh Rasulullah SAW, ya di dalam hadis itu hewan yang bertaring, yang kemudian hewan buas, kemudian burung-burung yang bercakar, ya, yang menggunakan cakarnya untuk memangsa, itu kan haram. Nah, itu ada tingkat-tingkatannya lagi, dan anjing termasuk tingkatan tertinggi di situ. Ya, karena kotor kan tadi, karena salah satu najis juga kalau dijilat anjing. Nah, apa saja yang najis dari babi, terutama babi dulu, semuanya. Ya, jadi dagingnya juga najis. Jadi kalau terkena, pergi ke pasar tempat orang jualan babi, dia lagi nyembelih babi kan kena, misalnya di pasar di mana ada babi kan, itu pencerat darahnya atau kena dagingnya, itu najis. Itu harus dicuci bersih. Itu bukan hanya dijilat babi, lagian babi juga nggak ngejilat kali. Ya kan? Jadi dagingnya, kena dagingnya, kena kotorannya jelas, ya kan, itu. Nah, kalau anjing kan memang kebiasaan menjilat. Nah, sama juga anjing karena haram, ya jadi semuanya dagingnya haram. Najis dagingnya, darahnya najis, kotorannya najis, semuanya menjadi najis. Ya. Dan binatang-binatang yang diharamkan lainnya, dagingnya apa semua jadi najis. Ya. Walaupun kucing sebetulnya najis juga. Artinya kalau dijilat-jilat kucing itu juga harus dicuci. Oh gitu Pak. Ya, karena namanya kan dia haram, binatang haram kucing itu. Kan dia bertaring dan sebagainya, makanan kan sembarang juga kucing. Itu. Jadi kalau dijilat kucing ya sebaiknya dicuci juga. Oh, dicuci juga. Artinya tidak seperti anjing, karena anjing kan terdapat penekanan khusus kan di dalam hadis, babi dan sebagainya. Kalau kucing kan tidak penekanan khusus seperti anjing itu. Tetapi sebaiknya dicuci juga karena dia juga najis juga kucing itu. Ya. Kalau makanan nih, piring dijilat kucing, itu juga harus dicuci juga. Itu masa makan sepiring berdua sama kucing kan enggak juga. Ini harus dicuci. Nah, apapun yang bahan makanan yang kita pakai. Kembali lagi tadi hikmahnya adalah hikmah jasmaninya itu tadi untuk menjaga kesehatan. Jadi Rasulullah SAW 1.500 tahun, 1.400 tahun yang lalu itu sudah mengajarkan umat Islam untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebersihan. Makanya dikatakan kebersihan sebagian dari iman. Ya, karena kalau seseorang tidak menjaga kebersihan, maka imannya nggak sempurna.
Ya, karena ya secara jasmani, secara rohani juga Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku Filsafat Ajaran Islam itu kan membahas bahwa sesuatu yang bersifat jasmani itu mempengaruhi rohani. Makanya kita tidak boleh makan babi itu kenapa? Karena babi itu kan salah satu binatang yang tidak tahu malu, kemudian suka sesama jenis, kemudian ya banyak kotorannya dan sebagainya. Nah itu Dia mempengaruhi. makan sesama juga. Makan sesama juga, kanibal juga. Nah itu kalau kita makan itu, maka sifat-sifat yang ada di dalam babi itu akan ke kita juga, berpengaruh juga kepada kita. Coba orang-orang yang banyak makan daging itu kan berpengaruh tabiatnya. Jadi ya orang Sunda lembut-lembut karena makannya daun. Lalapan ya, daunan ya kan, lembut. Lembut. Makanya Hazrat Masih Maud alaihissalam harus seimbang, makan daging juga, ya makan juga daun juga, lalapan juga, sayur juga. Gitu. Jadi kalau hanya makan daging terus jadi orangnya kita kasar nanti. Kalau hanya makan daun doang ya kayak kambing nanti, ya, lemas, lemah gitu dan sebagainya. Masih Maud alaihissalam mengajarkan itu karena apapun yang kita makan itu mempengaruhi rohani kita. Oke Pak, terus gimana Pak cara kita bersuci bila terkena najis dari babi dan anjing gitu? Ya sama kayak tadi, ya dicuci. Kalau udah hadis kan 7 kali ya, dicuci sampai bersih. Salah satunya dengan sabun lah. Sabun seperti itu. Kalau nggak ada sabun, misalnya nggak ada tanah, nggak ada sabun ya cuci aja dengan air. Ya, nanti kalau udah ada sabun baru dicuci. Yang penting dicuci dulu. Oke, baik Pak. Oke, kita mungkin ke pertanyaan terakhir Pak. Karena waktunya juga Pak ya. Apa yang dimaksud dari kedekatan Tuhan pada hambanya yang disyaratkan dalam Al-Quran? Ini mungkin sedikit berbeda dari topik kita yang tadi Pak. Kedekatan antara hamba dengan Tuhan itu sebetulnya secara fitrat sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap manusia. Kalau kita berbicara dalam tafsir sebetulnya ini, dalam tafsir Kabir, dalam surah Al-Hijr itu bahwa manusia diciptakan dari sol-sol. Sol-sol itu tanah, ya tanah yang berdenting, artinya dia bisa menerima wahyu Tuhan. Ya, dia bisa menerima wahyu Tuhan. Nah, kalau ketika seorang manusia itu secara fitrat sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu, artinya itu ada suatu keinginan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan hambanya itu, manusia itu dekat dengan Tuhan. Ya, jadi secara fitrat setiap manusia ini ditakdirkan oleh Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Itu. Nah, kalau arah pertanyaannya tadi bagaimana kedekatan manusia dengan Tuhan, ya Tuhan itu kan bukan tidak kita bisa maknai seperti manusia, bukan makhluk Tuhan itu kan khalik. Dan juga bukan suatu wujud yang kemudian berwujud artinya seperti manusia, wujud kasar dan sebagainya. Kedekatan dengan Tuhan bisa dirasakan oleh seorang dengan hatinya. Ya, tidak bisa membuktikan kedekatan dengan Tuhan, mana Tuhannya dekat, nggak ada. Tetapi dengan pengabulan doa-doa, kemudian dengan manusia itu bisa merasakan sendiri, kalau orang lain bisa melihat seseorang itu dekat dengan Tuhan, seperti kita melihat Tuhan itu dekat dengan para nabinya, dengan Rasulullah SAW, dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam, dengan khalifahnya, kita melihat pengabulan doa-doa beliau-beliau. Kita kan para Ahmadi, apalagi kan ketika kita menulis surat kepada Huzur, kan kita rasakan bagaimana pengabulan doa ketika Huzur, kita minta doa ke Huzur, artinya Tuhan dekat dengan Huzur. Atau kita sendiri, ya misalnya orang nih ketika kita minta doa dan kita berdoa untuk orang itu dan dikabulkan oleh Subhanahu Wa Taala, orang itu akan melihat, oh ini orang dekat dengan Tuhan. Ya, karena kedekatan dengan Tuhan bisa dibuktikan dengan itu, dengan doa-doa, dengan pertolongan-pertolongan Tuhan. Apalagi orang-orang wakaf, ya orang-orang yang bekerja di jemaat, saya kira semua kita ini, hampir semua kita berpengalaman bagaimana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah itu salah satu ya bukti bahwa Tuhan itu dekat dengan manusia. Oke, baik Pak. Oke Pak, sebenarnya mungkin masih banyak yang bisa kita gali, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, mari kita akan sampai di sini aja dulu Pak ya. Jazakumullah Pak atas segala penjelasannya tadi sudah cukup jelas. Mungkin kita akan bahas pada episode-episode berikutnya. Insyaallah.
Baik pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program Tanya Jawab Fikih pada episode berikutnya. Dan jika pemirsa memiliki pertanyaan atau masukan dan lain sebagainya, silakan kirim saja ke email di bawah ini. Jangan lupa pula untuk menyaksikan program-program MTA lainnya, khususnya khutbah Jumat dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis, hanya di MTA. Saya Ahmad Mustafa beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.